lanjutkan ke soal nomor 7. Seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap bakteri tertentu. Setiap setengah hari, bakteri membelah diri menjadi dua. Pada awal pengamatan terdapat 2 bakteri. Jika setiap 2 hari, seperempat dari jumlah bakteri mati, maka banyak bakteri setelah 3 hari adalah. Nah, ini adalah pilihan jawabannya. Pada masalah ini kita bisa lihat ini adalah masalah pada barisan geometri. Namun yang perlu kita hati-hati adalah kita tidak bisa langsung menghitung jumlah bakteri setelah 3 hari. Karena setelah 2 hari pertama itu terdapat seperempat dari jumlah bakteri yang mati. Sehingga pada masalah ini kita harus mencari jumlah bakteri selama 2 hari. Oke. Nah, nomor 7 ini adalah masalah barisan geometri. Suku pertamanya adalah 2 karena mula-mula ada 2 bakteri, kemudian rasionya adalah 2 karena setiap setengah hari membelah diri menjadi 2. Nah, setelah 2 hari pertama, maka sama dengan mencari suku kelima dari barisan geometri tersebut. Bisa kita amati ya, 2 hari adalah 4 kali setengah hari. Jadi yang ditanyakan adalah 5 sama dengan AR pangkat 4, sehingga ini adalah 2 kali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 5 atau 32. Kemudian setelah 2 hari terdapat seperempat dari jumlah bakteri ini mati. Jadi kita kurangi dengan seperempat dari 32, sehingga sama dengan 32 kita kurangi dengan 8, hasilnya adalah 24 bakteri. Selanjutnya kita akan mencari bakteri setelah hari ketiga. Setelah hari ketiga berarti kan 2 kali setengah hari. Jika kita anggap ini sebagai A, mula-mula ada 24 bakteri dan rasionya adalah 2, maka yang ditanyakan adalah U3. Sehingga U3 adalah AR pangkat 2 sama dengan 24 kali 2 pangkat 2 sama dengan 24 kali 4 dan sama dengan 96 bakteri. Maka jawaban yang tepat adalah C. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 8. Sebuah bola tenis dijatuhkan dari ketinggian 2 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Pemantulan berlangsung terus-menerus hingga bola berhenti. Jumlah seluruh lintasan bola adalah, ini adalah pilihan jawabannya. Dan jika kita lihat, masalah ini adalah barisan geometri tak hingga, karena bolanya dipantulkan sampai berhenti. Oke, saya sudah menggambarkan yang awal mulanya bola dijatuhkan dari ketinggian 2 meter, kemudian dia akan memantul kembali dan dia akan jatuh kembali dengan ketinggian 3/4 dari tinggi mula-mula, begitu seterusnya hingga bola tersebut berhenti. Ini adalah barisan geometrik tak hingga. Jika kita amati, S tak hingga dapat digunakan dengan menggunakan rumus A/1-R. Namun yang perlu hati-hati di sini adalah dia terdapat 2 kali barisan tak hingga dan ditambah dengan 2 meter. Sehingga S totalnya sampai berhenti bisa kita tulis tidak dengan S tak hingga, tapi S totalnya sampai berhenti adalah 2 meter ditambah dengan 2 kali S tak hingga. 2 meter ditambah dengan 2 kali S tak hingga. Sehingga di sini suku pertamanya kita anggap adalah 3/4 dari 2 meter dibagi dengan 1 min rasionya adalah 3/4, berarti dikurangi dengan 3/4 sama dengan ini 2 ditambah ini 2, kemudian kita kali 2 ini habis, berarti 3 dibagi dengan 1/4 sama dengan 2 ditambah 12 sama dengan 14 meter, sehingga jawaban yang tepat adalah B. Untuk nomor 9, daerah asal fungsi Hx sama dengan akar dari x kuadrat plus 2x min 3 dibagi dengan x min 4 agar terdefinisi adalah. Nah, ini adalah pilihan-pilihan jawabannya. Bisa kita amati. Nah, ini adalah masalah untuk menentukan di mana fungsi Hx terdefinisi dan Hx adalah fungsi akar. Agar fungsi Hx ini terdefinisi, maka semua bilangan atau semua hal yang ada di dalam tanda akar ini harus lebih besar sama dengan 0, yaitu x kuadrat plus 2x min 3 per x min 4 harus lebih besar sama dengan 0. Mengapa harus lebih besar sama dengan 0? Karena untuk bilangan real tidak pernah kita menjumpai akar negatif suatu bilangan, sehingga disyaratkan di sini harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini adalah masalah pertidaksamaan pecahan dan kita selesaikan dengan mencari harga 0 dari pembilang dan penyebutnya. Harga 0 dari pembilangnya adalah
X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0, maka X plus 3 X min 1 sama dengan 0, maka X nya sama dengan min 3 atau X nya sama dengan 1. Sedangkan harga 0 dari penyebutnya adalah X min 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Kemudian kita gambar garis bilangannya. Seperti ini, kita urutkan dari bilangan yang paling kecil yaitu min 3. Ini kita arsir, kita bulatin, artinya di bagian pembilang min 3 itu ikut dalam penyelesaian. Kemudian 1, kemudian 4. Nah, mengapa 4 tidak diberi arsiran? Karena 4 itu berasal dari bagian penyebut, dan bagian penyebut ini tidak boleh bernilai 0, sehingga X-nya tidak boleh bernilai 4. Nah, sekarang kita lakukan uji titik. Kita bisa menguji di sini X sama dengan 0. Nah, untuk X sama dengan 0 kita substitusikan, maka akan menjadi 0 tambah 3, 0 min 1, ini berasal dari sini, saya substitusikan, dibagi dengan 0 dikurang 4, sehingga kita peroleh 3 kali min 1 min 3 per min 4, atau sama dengan negatif, kurang dari 0. Sehingga dalam hal ini untuk daerah ini bernilai negatif. Nah, karena tidak ada akar yang kembar, maka tandanya berlaku selang-seling, sehingga di sini plus, dan di sini min. Nah, yang diminta adalah lebih besar 0, maka yang memenuhi adalah ini. Sehingga kita tulis penyelesaiannya, yaitu X kurang dari sama dengan min 3 atau 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Dengan demikian jawaban yang tepat adalah E. Maaf, tadi saya melakukan kesalahan. Di sini min 3 dibagi min 4 harusnya bernilai positif, sehingga tanda yang benar adalah di sini plus, di sini min, dan di sini plus, sehingga daerah yang memenuhi adalah ini. Nah, kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1, atau X nya lebih besar dari 4, sehingga daerah yang memenuhi adalah, atau pilihan jawaban yang memenuhi adalah yang E. Untuk nomor 10, diketahui fungsi f memetakan R ke R, fungsi G memetakan R ke R dengan f komposisi Gx adalah 8x pangkat 3 min 20x kuadrat plus 22x min 10, dan Gx sama dengan 2x min 1. Nilai dari f1 adalah titik-titik-titik, dan ini adalah pilihan jawabannya. Oke, sudah saya tuliskan di sini. Nah, kita mulai dari sini. F komposisi Gx bisa kita tuliskan dengan f dari Gx bernilai 8x pangkat 3 min 20x kuadrat plus 22x min 10. Dan di sini kita substitusikan nilai Gx adalah 2x min 1. Bernilai 8x pangkat 3 min 20x kuadrat plus 22x min 10. Kita bisa amati yang diinginkan di sini adalah angka 1. Jadi kita harus membuatnya menjadi angka 1. Sehingga 2x min 1 ini kita ubah menjadi bilangan 1 sama dengan 1, maka 2x sama dengan 2, sehingga x sama dengan 1. Jadi agar yang di dalam ini menjadi angka 1, maka nilai x ini harus kita ganti dengan 1, sehingga f dari 2 kali 1 min 1. Nah, nilai x semua di sini juga kita ganti dengan 1, 8 kali 1 pangkat 3 min 20 kali 1 kuadrat plus 22 kali 1 min 10, sehingga ini f1 sama dengan 8 min 20 ditambah 22 dikurang dengan 10, sehingga F1 sama dengan 30 dikurang dengan 30 hasilnya 0. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah C.